Apa yang Pak Cuy lihat sehingga masyarakat menjadikan itu adalah salah satu peluang bisnis di masa pandemi? Kalau mau cari cuan ya, jangan terlalu panjang investasinya. Oke, berarti investasi dihidupkan dulu pohonnya, baik, di program dasar, dan biasanya di saat-saat itu yang bisa jual partai yang hobi tanaman hias akhir-akhir ini sangat digemari di kalangan masyarakat. Salah satunya ialah tanaman hias bonsai yang memiliki daya tarik tersendiri dan nilai jual yang tinggi. Hari ini saya akan berbincang santai dengan salah satu pengusaha atau bisa dikatakan kolektor atau penghobi tanaman bonsai. Ayo ikuti saya. Halo Pak. Oh iya. Selamat sore. Sore. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah bertemu langsung dengan Bapak penghobi tanaman hias bonsai, Bapak Acoy ya, atau panggilannya biasanya dipakai Bapak Cuy ya, Bapak Cuy. Nah, Pak, berbicara tentang bonsai nih, dari kapan sampai Bapak berminat gitu, sampai tertarik bonsai ini menjadi tanaman yang Bapak koleksi? Ya dari kecil sih memang suka tanaman. Jadi kalau ke bonsainya ya sejak 2009 ya. Ya sekitar gitulah. Berarti belasan tahun juga ya? Oke. Ya 11-12 tahun lah ya untuk memulainya. Oh, baik. Berarti kalau kita lihat beberapa tanaman bonsai di sini seperti ini. Nah, ini memang sengaja dipajang untuk dijual atau bagaimana, Pak? Sementara belum sih, kita buat koleksi sendiri aja dulu. Iya, soalnya cukup lama kita programnya. Dan ya kalau memang mau jual harus tunggu bentuk bonsainya dulu betul-betul terbentuk. Jadi. Oke. Dan sebelum ini sih kita mau jadikan untuk koleksi pribadi. Oke. Tadi kan kita berbicara bahwasannya Pak Coy ini tertarik dengan tanaman bonsai sejak kecil, bahkan sejak muda bahkan mendalami kreasi ataupun hobi menanam bonsai ini sudah 12 tahun. Sebenarnya apa yang dilihat dari tanaman bonsai sendiri? Value apa gitu sehingga ingin sekali untuk menghobi tanaman bonsai ini? Value ya, bagi saya sih suka aja. Jadi kalau untuk value-nya kita sih nggak pikir sampai ke sana, karena kepuasannya itu ada dari bonggolan kita beli dan kita belajar untuk mensuburkan. Setelah itu pelan-pelan tahun per tahun, bukan hari per hari, kita nampak perkembangan dia, itu ada kepuasan sendiri. Oke, tadi kita sudah berkeliling melihat beberapa tanaman hias bonsai yang dimiliki oleh Pak Cuy ini. Nah, Pak Cuy, dari tadi kita lihat berapa sebenarnya yang Pak Cuy punya gitu? Berapa banyak tanamannya? Ya, seberapa ya? Iya, seberapa banyak? Terakhir ada dihitung sekitar 80-an, ya. Tapi nggak semuanya jadi, ada yang masih bahan, ada yang masih tahap program, ada yang sudah nampak bentuk. Oke, untuk yang sudah nampak bentuk kira-kira ada berapa? Mungkin belasan ya. Belasan ya. Oke, dan itu bibitnya dari mana ya Pak? Kita bibit tergantung jenis. Sebagian masuk juga dari luar Batam. Ada juga dari Kepri, ada juga dari Batam lokal. Jadi campur-campur, tergantung sih, kita kebetulan aja, itu kayak jodoh-jodohan. Nah, topik menarik hari ini yaitu tentang bonsai ini, di mana kita lihat fenomena saat pandemi ini Pak Coy, bahwasannya banyak sekali masyarakat Indonesia khususnya ya, sangat meminati dengan tanaman bonsai. Bahkan bernilai fantastis, jutaan rupiah, bahkan puluhan juta rupiah. Ratusan juta rupiah. Nah, dari Pak Coy sendiri, apa yang Pak Cuy lihat sehingga masyarakat menjadikan itu adalah salah satu peluang bisnis di masa pandemi?
Kalau dibilang peluang bisnis ya, ya sebagian nursery sih itu kalau saya sendiri itu dikategorikan ya masih sebatas kolektor. Jadi kalau untuk bisnis kan saya sendiri belum, tapi untuk teman-teman yang nursery sih sudah sangat bagus bisnis ini untuk mereka ya, karena dari hasil karya yang mereka buat dan bentuk ya program sampai jadi ya puluhan juta itu per pot, puluhan juta itu sudah biasa. Mengapa sampai harganya begitu fantastis gitu? Seperti kita lihat kan itu tanaman hias pada umumnya ya, seperti tanaman hias pada umumnya. Apa keunikan dari tanaman bonsai sendiri sehingga beratusan juta rupiah itu, Pak Coy? Keunikannya sih banyak keringat yang tertanam di sana. Prosesnya ya, proses pembentukan yang. Dan di bonsai ini kan ada sering sebelum pandemik tuh rata-rata setiap tahun setiap daerah ada kontes. Oke, ada kontes. Komunitasnya ya, Kak? Iya, komunitas. Beberapa komunitas kalau Indonesia ya. Cuman untuk balikan ke tadi ya mengenai keunikannya. Iya, keunikannya dari prosesnya. Di proses itu nanti ada terjadi kontes. Terus ada kepuasan sendiri bagi kolektor. Biarpun trainer, biarpun petaninya. Berarti tergantung seleranya. Karena memang ada ya, memang ada. Di acara pameran kami ada bursa untuk jual dan ada bonsai jadi yang untuk dijual. Jadi ya untuk pandemik sih ya kebanyakan orang kan di rumah aja. Iya, benar. Jadi nggak bisa kemana-mana. Kebanyakan hobi tanam-tanam biasa mulai melirik ke bonsai. Iya, karena ada nilai jualnya. Saya sendiri pun gitu. Sebelumnya ya bonsai aja. Tapi begitu pandemik memang tambah lebih banyak pohonnya. Karena ya memanfaatkan waktu dengan hal yang lebih positif, bahkan lebih menguntungkan, bisa menghasilkan uang. Kalau untuk nilai yang fantastis itu selain dari proses, apakah bentuk dan keunikan dari akar sendiri atau pohon bonsai itu menjadi nilai plus para peminat bonsai? Kebanyakan orang sekarang sih lebih mengejar ke natural ya. Natural. Satu pot bonsai target kita bikin itu tetap balik ke alam, seperti pohon yang ada di hutan maupun di pinggir jalan yang sangat besar, yang biasanya kita lihat kita pun kagum ya, karya alam. Kita jadikan dia ke dalam satu pot. Jadi dari situ kita coba meniru. Ya, dari situlah yang bikin dia unik. Itu bukan seperti miniatur cukup berat tantangannya karena dia barang hidup. Iya. Bukan kayak kita lagi bikin patung ya. Patung kita mau tangannya lebih gede, tinggal tambah sedikit clay. Tapi kalau untuk pohon ya kita harus mengerti segi botaninya dan untuk pembentukannya itu pun kita harus betul-betul belajar. Dan sebagian seperti saya gini hanya ngerti di penyuburan, tapi untuk benar-benar untuk ke tingkat yang lebih tinggi untuk cari blueprint keluar, saya masih harapkan trainer untuk bantu saya selesaikan hal itu. Oke, berarti bonsai ini semakin natural bentuknya, menyerupai tanaman yang ada di alam, semakin fantastis harganya. Dia punya proporsional, dia punya pengecilan ke ranting semua, itu perlu proses yang sangat panjang. Rata-rata kalau seperti anting putri ya, contoh yang di belakang ini. Oh ya? Saya udah hampir 10 tahun saya merawat program yang ini. Ya, untuk dari bonggol doang, baru pelihara ranting-ranting, pengecilan, penggal, ya semualah, ya sampai dia sedikit ada bentuk ya.
Wah, luar biasa sekali. Jadi keunikan daripada tanaman hias salah satunya adalah bonsai ini adalah semakin natural, semakin fantastis harganya dan juga proses perawatannya yang luar biasa sehingga itu menjadi daya tarik tersendiri para penikmat ataupun para kolektor tanaman bonsai. Di Kota Batam sendiri nih Pak Choi. Di Kota Batam sendiri tadi kita membahas ada komunitas tanaman hias. Sebenarnya ada berapa gitu, berapa jumlah komunitas yang khusus untuk tanaman bonsai di Kota Batam sendiri? Kalau komunitas ya, setahu saya lumayan sih, ya ada beberapa. Cuman yang saya ingat ya ada PPBI, terus ada Bonsai Family, terus ada Ruby, ya itu beberapa lah. Sebenarnya masih banyak sih yang komunitas khusus bonsai ini. Cuman kalau untuk masa belakangan ini sih ya lebih cenderung ke PPBI dan Ruby. Karena ada pandemi mungkin ya. Nasional, ya. Jadi kegiatan dibatasi. Nah, sejauh Bapak masuk ke komunitas ini, dari berapa tahun Bapak masuk ke komunitas tersebut? Kalau komunitas kami sih kalau untuk Batam ya sudah lama sebenarnya, sejak tahun 2010 sudah ada. Cuman masa itu saya sendiri masih malu-malu untuk menggabung ya. Jadi kalau saya sendiri yang ikut serta menjadi panitia sih ya belakangan 5 tahun ini ya. Ikut sibuk lah ya. Sepanjang masa 5 tahun tersebut, program-program apa yang biasanya dibuat oleh komunitas bonsai? Jelas lah, kita ada bikin pameran dan kita juga ada pameran dan kontes bonsai kelas nasional lah ya. Artinya dibuka untuk semua provinsi yang ada di Indonesia. Di Batam? Diadakan di Batam? Datangkan mereka untuk kesini untuk ikut kontes. Kontes memamerkan bonsai? Iya. Cuman terakhir kita bikin sih 2019 ya. Sebelum pandemi? Sebelum pandemi. Setelah pandemi memang tidak diperbolehkan lagi karena nggak boleh ada kerumunan ya. Jadi harapan kita ya mungkin 2021 lah kalau aman. 2022 ya ke depannya. 2022 iya. Kita berharap juga pandemi ini segera berakhir ya, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang justru meningkatkan perekonomian di negara ini. Nah, tadi kita lihat beberapa dan tadi kita berbincang beberapa kegiatan tentang program dari komunitas. Selain memamerkan, istilahnya memamerkan ya, ajang pementasan para bonsai, adakah program edukasinya Pak? Misalnya di setiap penanam atau penghobi bonsai, ada yang diedukasikan cara untuk kita membuat bonsai ini tumbuh subur atau dari pupuknya dan sebagainya. Adakah program edukasi tersebut? Ada sih, belakangan ini teman-teman kita sering adakan acara seperti ini. Ya, malah live di Facebook untuk terbuka untuk umum. Dan bisa hadir langsung di lapangan dan bisa nonton lewat media sosial. Ya, teman-teman kita termasuk Pak Pras. Jadi di komunitas itu bukan saja ajang untuk memamerkan hasil dari tanaman yang ia punya, tapi juga ada edukasinya. Jadi sehingga para pencinta tanaman bonsai yang di luar sana boleh bergabung ya. Masih area Kepulauan Riau dan Batam, boleh juga bergabung di komunitas. Langsung aja DM Pak Choi ya. Karena panitianya yang langsung ya. Nah, harapan kita welcome aja. Welcome. Harapan Pak Choi untuk tahun 2022 selain pandemi ini segera berakhir, apa kegiatan dari komunitas tanaman bonsai itu sendiri? Harapan ya. Soal harapan ya, of course kita lebih berharap supaya acaranya diadakan setiap tahun, jangan sampai putus. Karena
acara pameran dan kontes itu cukup penting untuk mengedukasi peminat-peminat baru, karena kebanyakan mereka peminat baru kebanyakan dia masih belum terarah. Iya, belum tahu ini kemana dan kemana. Dia mungkin masih pakai gaya-gaya sendiri. Tapi sebenarnya kalau kita bisa sinkronkan ya, sebenarnya banyak gayanya, cuman biar lebih baik. Nanti di ajang kontes sana ada kriteria-kriteria bonsai yang bagus. Sebenarnya kayak mana, dan teknik-teknik untuk menyuburkan media tanah yang dipakai. Terus, jadi nggak asal-asalan ya Pak Cuy. Jadi ada edukasinya tentang bagaimana penanaman yang di sana ada sharing. Benar. Setiap pameran nanti biasanya hari penancapan bendera, artinya penjurian. Di malamnya itu biasanya ada seperti sharing tentang bonsai. Ada senior-senior kita yang dari pusat sana datang menjadi juri, dan mereka juga membagi pengalaman mereka tentang cara menyuburkan karakter-karakter setiap jenis pohon itu beda. Ada trik-trik sendiri. Jadi yang jelas harus sayang sama pohon. Kalau tidak sayang sama pohon, harus cinta dulu. Iya. Kalau tidak sayang sama pohon, nggak akan masuk. Dikasih tahu pun tidak masuk. Berarti ada edukasi yang akan dikasihkan oleh komunitas bonsai sendiri. Jadi bukan hanya ajang untuk memamerkan hasil karya, tapi ketika Anda memasuki komunitas bonsai, Anda harus cinta dengan tanaman tersebut, baru dapat ilmunya nyerap ya, dan baru bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari dalam merawat tanaman yang bernilai ratusan juta rupiah ini. Nah, dari Pak Cuy sendiri, tadi kan kita berbicara dengan bahwasannya Pak Cuy belum ada nih yang Pak Cuy mau ngejual nih, ngejual bonsainya. Kedepannya ketika ada kolektor yang berminat misalnya dengan harga yang begitu fantastis, apakah bisa-bisa saja ini bisa dijadikan ladang bisnis ya? Karena kebanyakan pun tidak baik, terlalu capek juga ngurus kalau kebanyakan ya. Kalau pohon-pohon saya udah pada jadi, nggak muat rumah, harus tambang lagi. Dari beberapa puluhan koleksi Pak Cuy sendiri, yang mana Pak Cuy yang paling suka gitu? Apa namanya? Pada dasarnya rata-rata saya suka tapi kalau lebih cenderung ke sukanya mungkin saya lebih suka di programnya ya, di pohon yang belum jadi. Pelan-pelan kita bikin sampai dia ada bentuk. Itu malah yang menurut saya lebih suka yang itu. Kalau sudah hampir-hampir jadi punya ya suka juga, cuman tetap dirawat, tapi tantangannya berkurang. Pak Cuy, kalau kita berbicara tentang bonsai, kebanyakan orang bilang punya nilai investasi. Apakah benar tanaman bonsai punya nilai investasi? Bisa dibilang seperti itu? Sangat, menurut saya sangat bisa. Karena buktinya di teman-teman sekitar kita pun sudah pada mulai, termasuk saya sendiri, bekas potongan atau ada pohon yang saya stek dan saya cangkuk dan saya perbanyak untuk kayak kita ada lahan kosong, sangat cocok untuk dibudidayakan. Investasi seperti apa? Investasi jangka panjang atau jangka pendek? Kalau relatif sih, kalau menurut saya sih, kalau mau cari cuan ya, jangan terlalu panjang investasinya. Berarti investasi dihidupkan dulu pohonnya, di program dasar, dan biasanya di saat-saat itu yang bisa jual partaian. Ya kalau misal kita kejar super, itu sangat lama. Kalau mau sampai jadi rata-rata ya, kalau pohon bagus ya, itu 10 tahun ke atas. Berarti investasi jangka panjang ya? Lama. Mending
jadi petani bonsai, cangkok-cangkok, nanam yang banyak, dan dari dasaran, dari sejak pohonnya masih kecil, dibentuk-bentuk dulu blueprintnya, artinya kontur goyangan pohonnya, ya dibentuk dulu, dan di saat itu kita bisa jual partaian. Kebanyakan sih petani bonsai mereka jualnya ya di pasca ada acara pameran, kontes, ada biasanya disediakan bursa untuk petani bonsai. Berarti kalau misalnya lebih menjanjikan cuannya ya, kalau misalnya menjanjikan cuannya jangan terlalu panjang, tapi boleh menjadi petani bonsai. Tapi kalau misalnya untuk kolektor boleh langsung beli yang sudah jadi ya kan, yang sudah jadi. Kalau misalnya nggak sabar nunggu lama, beli saja yang jadi. Uang beli waktu. Nah, untuk pesan-pesan nih masyarakat seluruh Indonesia, para pencinta tanaman bonsai dari Pak Choi sendiri, silahkan. Pesan-pesan ya. Saya belum cukup senior untuk memberi pesan-pesan, tapi harapan saya ya ke depan bonsai ini ya kita simpan untuk masa pensiun. Di rumah kita bisa sambil rawat, terus asik sih sebenarnya daripada kita spend di hobi-hobi yang masih menurut saya sih di tanaman lebih sehat. Karena itu bisa jadi terapi ya untuk kita ya. Benar. Iya. Baiklah pemirsa, itu saja perbincangan santai kita hari ini, yaitu tentang tema kita tanaman bonsai yang mempunyai nilai yang fantastis dan juga digemari berbagai kalangan masyarakat khususnya di Indonesia.